Oke. Terus layaknya episteme liberal kan biasanya hanya mempengaruhi ya. Kemudian mereka mulai sadar masuk ke dunia politik. Tapi itu terlihat telat karena itu sudah dilakukan lebih dulu oleh kaum strukturalis misalnya. Kalau pada akhirnya kan Gus Dur kan masuk ke dalam. Itu kenapa Mas? Maksudnya masuk partai politik? Iya. Kalau saya menganggap begini, saya masuk partai politik tidak ada kaitannya dengan gagasan Islam liberal saya. Ya, saya ingin mencari panggung baru saja sebetulnya. Tapi menurut saya begini, gagasan-gagasan Islam yang progresif itu jangan dikembangkan melalui partai politik. Menurut saya tidak tepat itu. Saya lebih sepakat dengan orang seperti Muhammad Abduh dari Mesir ya. Abduh kan dulu pernah mencoba memperjuangkan reformasi dalam Islam melalui partai kan, gerakan bukan partai tapi melalui politik, gerakan aksi politik bersama. Karena saat itu yang kosong adalah gerakan politik. Betul, dia mencoba itu ternyata gagal kan. Dia kapok kemudian sudahlah, sampai dia terkenal dengan kata-katanya auzubillahi minasyaitonir kan, saya berlindung kepada Allah dari politik itu. Karena kotor politik itu penuh dengan trik, pernah pertipuan dan segala macam. Karena dia mungkin punya harapan terhadap politik yang terlalu tidak realistis, sehingga akhirnya dia kecewa. Saya dari awal ketika masuk politik tidak punya ambisi seperti itu. Ya, saya nggak punya terlalu fantasi yang macam-macam. Ekspektasinya sudah terukur. Saya sudah mengukur dari awal. Ya, saya masuk politik tidak lalu ingin mengubah masyarakat Islam itu, enggak lah, itu it's too serious kan. Ya politik saja lah. Nah, tapi kalau mau mengembangkan gagasan-gagasan progresif itu panggungnya bukan di partai politik, panggungnya adalah di dunia akademis, dunia sosial, civil society, perkumpulan-perkumpulan, percakapan-percakapan di tempat diskusi, kafe, di masjid-masjid, di musola, di buku-buku. Sekarang ada arena yang disebut dengan blogosphere kan, arena di internet, bisa Facebook, bisa Twitter. Saya sekarang mungkin termasuk aktivis Twitter yang paling aktif di Indonesia, saya rasa ya. Setiap hari saya bisa nge-tweet 100 saya kira. Tergantung, kalau saya nggak ada kerjaan bisa 100, tapi kalau lagi sibuk ya nggak, kadang-kadang nggak nge-tweet. Sekarang saya tambah satu lagi, Periscope. Oke, Periscope. Saya juga sekarang main di Periscope kan. Bagi saya itu Periscope itu, masya Allah, itu bagi saya itu revolusi itu. Kenapa? Karena dengan Periscope itu Anda bisa live ya, berbicara apa saja kepada orang seluruh dunia. Sekarang ini saya masih Periscope dalam bahasa Indonesia, but nanti next time saya at some point saya akan Periscopean dengan bahasa Inggris, dan saya akan menjangkau seluruh dunia gitu dengan gagasan-gagasan dari Indonesia kan. Tapi soal tadi yang dakwah bil siasa itu, tapi kelompok lain sudah sukses melakukannya, misalnya terbuktinya perda-perda syariah bertebaran di mana-mana. Terus kemudian ya kelompok faksi-faksi yang lain lebih settle dalam hal siasa. Apakah tidak merasa bahwa ini ancaman atau segala macam? Gini, kelompok-kelompok seperti PKS ya, seperti itu berkembangnya menurut saya mudah, karena sebetulnya kan mereka mengembangkan wacana yang tidak terlalu secara radikal dan diametral bertentangan dengan keyakinan umat kan. Itu kan hanya ya mungkin ada sedikit perbedaan dengan kelompok Islam yang lain, tapi kan dia hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ada. Dia tidak membuat umat ini galau, kemudian bertanya-tanya. Sehingga kalau Anda membuat gerakan seperti itu ya dengan cepat bisa diterima masyarakat. Tapi kan yang saya kerjakan lain. Sekarang yang saya lakukan itu adalah running against the stream. Saya justru berenang melawan arus. Kalau Anda renang sesuai dengan arus, ya cepat larinya. Tapi begitu Anda renang melawan arus, ya itu akan susah dan menghadapi banyak tantangan. Dan saya tidak terlalu berambisi bahwa pemikiran-pemikiran yang progresif, yang liberal itu bisa berkembang luas dalam waktu cepat. Enggak. Menurut saya time will tell. Kesabaran menurut saya. Karena saya itu yakin betul bahwa tadi itu saya katakan, begitu masyarakat Islam nanti mencapai tahap post material, kekayaannya sudah settle, politiknya sudah demokrasi dan consolidated kan,
Jadi secara politik kita consolidated dunia Islam sebagai demokrasi ya. Secara ekonomi kita sudah mencapai tahap per kapita nggak usah 20.000 lah, 15.000 saja gitu kan. Seperti Malaysia sekarang lebih lah, Malaysia kan mungkin di bawah 15.000 ya. Seperti Korea lah. Kalau kita sudah mencapai tahap seperti Korea Selatan secara ekonomi, secara politik juga secara politik juga Korea Selatan itu consolidated demokrasi. Pada saat itulah pelan-pelan kita akan menuju kepada tahap post material itu. Begitu post material itu nanti pola keagamaan pasti akan berubah secara radikal. Nah, masyarakat akan tahu kebenaran apa yang saya katakan ini kalau mereka sudah melihat itu nanti. Sekarang mungkin masih jauh sekali. Kita masih 4.000 per kapita kita. Ya, masih jauh. Far away apa itu masih itu idealnya. Oke, yeah. Gus.